Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Aplikasi Sistem Digital. Ini adalah pertemuan ke-8 ya. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai rangkaian sequential register. Nah, jadi apa itu register ya? Nah, register itu eh, kalau bahasa Inggris register ke Indonesia itu lebih dikenal dengan mesin kasir ya, register itu ya. Nah, tapi kalau register yang di sini ya di dunia digital logic atau di dunia mikroprosesor itu adalah sejatinya adalah sebuah apa ya? Sejatinya adalah sebuah media penyimpan gitu ya, atau suatu ya struktur sejatinya adalah media penyimpan yang dibuat dari flip flop ya. Dibuat dari flip flop. Flip flop tipe apa? Jadi register itu ya, jadi dibuat dari flip flop. Flip flopnya adalah D flip flop ya. Nah, D flip flop. Nah, ini clock, ini Q dan not Q ya. Sejatinya dibuat dari D flip flop. Nah, tapi ya kalau yang dinamakan register itu berarti flip flopnya eh, ya berarti ada banyak ya, nggak satu gitu ya. Contoh kalau register 8 bit gitu ya. Register 8 bit ya. Berarti dia dibuat dengan menggunakan 8 buah flip flop. Nah, gitu ya. Ini FF8. Nah, ini D ya. Nah, pakai D semuanya. Nah, nah ini dipakai di mana sih, Pak? Nah, itu ya. Nanti em, kan waktu kalian bikin multiplier ya. Kalian waktu bikin multiplier itu inputnya apa? Inputnya pakai saklar kan ya, pakai saklar model seperti ini kan. Nah, ini ke ground ya, ini ke 5 volt ya. Nah, ini baru ke inputnya. Nah, kalau kan saklar itu nggak akan berubah nilainya kalau nggak kita ubah kan, kalau kita nggak pencet dia nilainya tetap kan. Kalau kita setting ke bawah ya berarti ke bawah aja, ke ground aja gitu ya. Kalau ke atas berarti ya ke logic satu aja kayak gitu. Nah, kebayang nggak sih kalau di dunia digital itu ya, misal kita membekalikan bilangan 9 dikali 8 gitu ya. Nah, bilangan 9 atau 8 itu kan nggak apa, di holdnya ya. Ini kan harus di hold ya. Datanya harus di hold di depan input sini kan. Ini input B ya, harus di hold di depan input sini ya. Nah, ini misalnya 4 bit gitu ya. Nah, ini juga 4 bit. Nah, outputnya berarti 8 bit. Nah, kan datanya harus di hold ya. Nah, holdnya pakai apa? Ya pakai register itu. Nah, berhubung ini 8 bit berarti registernya adalah register 8 bit yang terdiri dari 8 flip flop dalamnya. Gitu ya. Nah, ini juga sama berlaku nanti kalau Anda ingin membuat blok diagram sistem blok digital di dalam FPGA gitu ya. Misal mau membuat, ini kan kalau blok ini sederhana ya, multiplier ya. Nanti Anda mau membuat enkriptor AES gitu ya, atau dekriptor AES ya, atau RSA gitu kan. Nah, Anda bikinnya pasti inputnya itu nanti ada registernya gitu. Sama outputnya juga pasti ada registernya ya. Nah, berhubung ini 8, ini 8 ya. Register 8 bit kalau yang ini. Berarti ini registernya, sorry. Registernya kalau inputnya 4 bit ya berarti register 4 bit ya. Kalau yang di output baru registernya 8 bit ya. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, jadi ini ada definisinya ya. Jadi n bit structure ya. N bit structure yang terdiri dari flip flop ya. Jadi digunakan sebagai tempat menyimpan sementara sebuah grup. Nah, ya, jadi sebuah grup.
Jadi nggak cuma satu bit ya. Kalau satu bit ya flip flop aja, tapi kalau beberapa flip flop digunakan untuk menyimpan satu grup data gitu, satu grup bit data, disebutnya berarti register ya. Nanti ada parallel register sama ada shift register. Nah, ini nanti ada di bawah ya. Shift register itu menerima maupun mengeluarkan data secara pergeseran ya. Nah, menggeser atau secara serial gitu ya. Digeser-geser gitu kan. Nanti digeser-geser. Nah, yang tadinya di sini digeser jadi ke sini, digeser lagi jadi ke sini, digeser lagi jadi ke sini. Nah, itu nanti shift register. Nanti di bawah kita pelajari juga, ya. Nah, yang pertama kan tadi ada serial, ada paralel berarti. Kalau serial register itu, jadi register itu ada dua ya. Ada paralel ya, ada serial. Serial itu biasa disebut juga dengan shift register. Shifting ya, pergeseran, shifting. Nah, parallel access register. Nah, jadi ini adalah sebuah satu bit parallel access register ya. Dia terdiri dari D flip flop ya. Nah, ini D flip flop ya. Nah, ini apa? Apa yo ini? Anda telah pelajari di bab-bab sebelumnya ya. Apakah itu? Ini 0, ini 1, ini ada kontrol. Ini ada output ya. Ini input ke 0, input ke 1 ya. Apa itu? Ini apa? Oke, ini adalah sebuah multiplexer ya, multiplexer ya. Ini kalau digambarkan lagi ya sama seperti dengan saklar ya, saklar tugel ya. Nah, ini bisa memilih dia, bisa memilih mau yang atas atau yang bawah ya. Nah, ini input 0, ini input 1, ini outputnya ya. Jadi ini sebuah multiplexer ya, multiplexer 2 bit ya. Kalau kontrolnya diberikan bit 0 ya, berarti dia pilih yang atas ya, yang ini. Kalau kontrolnya diberi bit 1 ya, berarti dia pilih yang ini ya, sama ini. Seperti apa namanya? Seperti saklar pemilih. Nah, ini. Jadi, Pak, kalau dilihat gambarnya gimana, Pak? Kalau dilihat gambar ini kan? Dilihat gambar ini ya. Ini gimana? Multiplexernya buat apa? Multiplexernya untuk memilih mau memasukkan data baru ya, meload data baru, atau dia sebagai memori ya. Jadi kalau LD-nya sama dengan 1 ya, berarti dia memasukkan data baru. Data barunya masuk ke D flip flop ya. Kalau LD-nya atau load datanya sama dengan 0, berarti dia retain the old value atau fungsi memori ya. Fungsi memori gitu. Nah, kalau diaplikasikan di multiplexer tadi, kalau misalnya ini ada LD gitu ya. Nah, ini ada LD ya. Kalau LD-nya sama dengan 1 ya. Mohon maaf, kalau LD-nya sama dengan iya bener ya. Oh, LD sama dengan 1, bener kan? Kalau LD sama dengan 1 berarti angka 9 ini masuk ke dalam register. Ya. Nah, misalnya ada angkanya 7, ada 3 ya. Ini berurutan ya secara serial ya. 6. Nah, ini 2 gitu ya. Nah, ketika LD-nya diaktifkan, angka 9 masuk ke dalam register ya. Yang berarti yang angka 8 masuk ke dalam register gitu. Nah, kalau selama LD nggak diaktifkan, walaupun di depannya ada angka 7, ada angka 3 ya, ada angka 6, ada angka 2, dia tidak akan masuk ke dalam register bilangannya. Jadi, fixed dia selalu mengeluarkan angka 9 terus saat LD-nya sama dengan 0 ya. Nah, sama kayak gini ya. Jadi ketika LD-nya sama dengan 1, apapun data yang ada di in sini ya. Di in sini itu akan menjadi output ya.
Nah, ini lihat ada feedbacknya ya. Ini ada feedbacknya nih. Jadi kalau dia 0, berarti yang diambil adalah data dari Q gitu ya. Jadi muter-muter aja nih, datanya muter-muter aja ya. Gitu. Oke. Nah, ini contoh adalah 4 bit parallel access register ya. Nah, ini masing-masing satu bit itu disusun jadi 4. Nah, ya. Jadi inputnya ada 4 ya. 0, input 1, input 2, input 3 ya. Sampai input 3 dan outputnya ada Q0, Q1, Q1, Q2 dan Q3. Nah, ini adalah output ya. Ini output 3, output 2, output 1, output 0 ya. Nah, ini clocknya dia berbarengan ya. Nanti dia berarti rangkaian ini bekerja secara sinkronos karena keempat flip-flopnya di input clocknya dari satu sumber ya. Oke. Nah, ini juga load datanya ya. Load datanya di input dari satu sumber. Load data itu berapa bit? Satu bit ya. Nah, oke, ini satu bit ya. Nah, ini berarti adalah register 4 bit ya. Register 4 bit. Kalau 8 bit gimana? Ya udah, ini dipanjangkan lagi jadi di copy paste lah ya. Di copy paste jadi sebelahnya gitu ya. Kalau di microcontroller kayak misalnya microcontroller Arduino ATmega 32 gitu ya. ATmega 32 itu registernya masih register berapa? 8 bit ya. Berarti kayak gini tapi ada 8 itu ya flip-flopnya. Oke, kita masuk ke ke bagian shift register ya. Jadi shift register itu adalah register yang bekerjanya dengan cara menggeser-geser ya. Jadi ada berapa eh, ada berapa register nih? Ada berapa shift register? Satu 2 3 4 5. Jadi ada 5 ya. Nah, jadi ada yang namanya pipo, piso, siso, siso lagi, ya, serial input, serial output. Recirculating shift register. Oke. Ini kayaknya salah ini ya. Ini bukan siso ini ya. Karena inputnya satu, keluarannya ada 4 ya, ada paralel ya. Ini berarti ini adalah SIPO ya. Serial in, paralel out ya. Ya, bukan bukan serial in, serial out nih. Nah, SISO udah di bawahnya. Oke ya, jadi shifting ya. Jadi dia pergeseran ya. Bahkan yang apa? Yang paralel aja nih, paralel input paralel output ini dibilangnya shift register ya. Karena dia menggeser dari sini ke sini ya. Nah, menggeser yang tadinya ada di sini jadi di sini. Nah, ya paham gambar ya, ini paralel ya. Inputnya paralel, outputnya paralel ya. Ini inputnya paralel, outputnya serial. Nah, ini inputnya serial ya, outputnya juga serial. Nah, ini dasarnya mana? Dasar Vivo juga ya. SISO, Vivo. Nah, ini recirculating shift register. Nah, ini dia bisa berputar ya, bisa masuk lagi ke sini. Nah, kalau Anda ingin menggeser-geser bit, nah ini basicnya dari microprosesor juga ya. Microprosesor juga ada, dalamnya ada banyak shift register juga. Oke, dicermati lagi ya gambarnya ya. Kalau sudah, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah sebuah simple shift register ya. Nah, kalau dilihat ini berarti apa? Apa yo? Yang mana nih? Bentuknya yang mana bentuknya? Yang ini ya, SISO ya. Nah, ini SISO ya, contoh dari SISO ya. Serial in, serial output ya. Karena inputnya cuma satu, outputnya juga cuma satu ya. Nah, kalau dilihat ya di tabel logic
tabel logiknya ya. Set. Ini inputnya 1 ya. Inputnya 1. Ini outputnya masih 000. Ketika dikasih clock pertama ya, clock pertama, ceting gitu ya, pindah ke sini ya. Ini satunya jadi tadinya 1 di sini jadi dia di Q1 ya. Nah, ini dia. Ketika dikasih clock lagi, tadinya di sini jadi dia pindah ke Q2. Dikasih clock lagi dia pindah jadi ke Q3. Makanya jadi berurut begitu ya. Yang tadinya apa di sini berarti hilang gitu ya. Tadinya 0, tadi kan di sini 0, terus jadi 1. Nah, kayak gini lah. Nah, ini simple shift register ya. Oke, parallel access. Sekarang kita masuk ke parallel access shift register. Apa itu? Nah, jadi parallel access nih dia ada dua mode ya, ada dua mode ya. Parallel input, parallel output, oke. Sama, dia bisa jadi parallel input, parallel output ya. Dia bisa, karena ini ada serialnya, dia bisa jadi serial input, parallel output ya. Bisa jadi apa lagi? Bisa jadi serial input, serial output. Wah, luar biasa ya. Tapi dalam satu rangkaian aja. Cara ngontrolnya adalah dengan ini. Jadi load atau shift ya. Kok bisa Pak load atau shift? Nah, kalau shift berarti kalau dia modenya mode shift ya. Mode shift itu berarti dia inputnya dari sini ke sini ya. Ke sini Q-nya kan jadinya jadi apa ini? Jadinya sama seperti yang atas ya. Sama kan? Nah, jadinya shift register kan? Atau serial in. Kalau kita ambilnya di Q0 doang berarti jadinya serial in, serial out. Tapi kalau kita ambilnya di Q3 sampai Q0 jadinya adalah serial in, parallel out ya. Nah, ini kalau diambilnya kalau datanya diambil, data outputnya ya, data output diambil di Q0 saja ya, jadinya serial in, serial out. Nah, coba dicermati lagi gambarnya ya. Saya kasih waktu 5 menit nih, jadi videonya di 5 menit ya. Kasihan yang lagi download, bandwidthnya terbuang ya. Oke, jadi perhatikan nanti di apa tuh, Microsoft OneNote ya, di cloud itu. Jadi kapan kondisinya dia, kenapa kok bisa load gitu, kenapa ya. Anda harus paham kenapa kok dia bisa load gitu, kok dia bisa shifting, kok dia bisa load datanya ya, kok dia bisa parallel in, parallel out, kok dia bisa serial in, parallel out, kok dia bisa serial in, serial out ya. Kalau ada yang masih udah diperhatikan lama, belum paham juga, hubungi saya. Saya kasih kursus private nanti. Oke, nah ini contoh dari IC shift register ya. Nah, ini contohnya pakai IC 74164 ya. Nah, ini berarti serial in, parallel out ya. Nah, ini dia ya. Ini data innya di sini nih. Data in. Tapi dia data innya pakai gerbang N dulu. Kenapa? Ya, kenapa? Supaya bisa ini enable gitu ya. Ini buat data in. Nah, jadi kalau enable-nya tidak dikasih logic 1, datanya nggak mau, datanya 0 terus ya, nggak mau masuk gitu loh. Nah, CP itu adalah clock pulse ya. Nah, kalau MR master reset. Nah, ya. Jadi kebanyakan IC register itu ada master resetnya. Jadi ketika master resetnya diaktifkan, nah ini berarti aktifnya aktif low ya.
diberikan logic 0 ya. Berarti semua 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 flip flop, semua data flip flop ini ada 8 ya. Dia akan apa? Kalau diberikan MRH bilangan 0 ya. Nah, ini kan flip flopnya ada control bit ya, control bit yang bawah ini ya. Nah, berarti ini 0 semua kan? Kalau dia 0 semua, berarti dia kondisinya clear semua. Kalau kondisinya clear semua, berarti outputnya adalah dipaksa 0 ya. Dipaksa 0 gitu ya. Nah, jadi ini serial in parallel out dengan master reset ya. Jadi kalau kita mau mengenolkan data, mau mendelete suatu nilai di dalam registernya gampang. Jadi tidak usah dimasukkan data bit 0 selama 8 kali gitu ya. Cukup master resetnya diaktifkan, semua jadi 0. Nah, kayak gitulah. Nah, ini prinsip dasar cara kerja reset pada microcontroller. Jadi kalau kita tekan reset kan semuanya 0 semua, kembali lagi dari awal ya. Nah, ini cara kerjanya begini. Dasarnya seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke namanya register file. Jadi register file itu adalah sebuah unit yang terdiri dari beberapa register ya. Beberapa register. Nah, beberapanya ini adalah bisa kelipatan 4 ya, bisa 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya gitu ya. Kemudian di dalam register terdapat beberapa bit atau beberapa ada n bitnya. Nah, bitnya ini juga bisa 4, 8, 16, 32 bit ya. Bisa 4 bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit, bahkan 128 bit. Terserah desainernya gitu ya. Nah, output ports data 1 dan data 2 digunakan sebagai reading register file. Nah, jadi ini adalah buat readingnya ya. Ini buat reading, buat read. Nah, disediakan 2 ya. Maksudnya gimana sih, Pak? Maksudnya gini loh, ya. Ini Anda ada lemari ya, lemari ada laci-laci gitu ya. Ini ada laci-laci. Ini laci ya. Ini satu laci ya. Ini satu laci. Oke. Satu laci. Ini satu laci. Nah, ini ada laci keberapa nih? Ini laci ke-1, laci kedua, laci ketiga, laci keempat, laci kelima, laci keenam, laci ketujuh, laci ke-8 ya. Peraturannya adalah gini. Anda hanya boleh kalau ingin menaruh barang ya, kalau ingin menaruh barang, Anda cuma boleh di satu laci dalam satu waktu bersamaan ya. Tapi kalau Anda ingin mengambil barang, Anda boleh membuka dua laci dalam satu waktu bersamaan. Nah, kayak gitu ya. Jadi, kenapa read-nya 2? Anda boleh membuka laci. Kalau ingin mengambil barang, Anda boleh membuka dua laci bersamaan. Nah, ini buat menulisnya ya. Ini buat write. Tapi, ya, kalau Anda ingin menaruh barang atau menuliskan data di register tersebut, Anda cuma boleh menggunakan membuka satu laci dalam satu waktu. Nah, ini ya, simpelnya kayak gitu. Paham? Saya ulangin lagi nih. Kalau Anda ingin menaruh barang di lemari laci ini ya, Anda hanya boleh menarik satu laci dalam satu waktu yang sama. Ya. Kalau Anda menaruh ya. Tapi kalau Anda ingin mengambil barang yang ada di dalam laci tersebut, Anda boleh membuka dua laci pada saat waktu yang bersamaan. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau penjelasan bitnya adalah di dalam laci ini ada banyak sekat-sekat gitu kan. Nah, itu bit-bit gitu ya. Kalau ada 8 sekat berarti ada 8 bit. Nah, kayak gitulah.
Oke ya, jadi bayangkan lemari lemari laci ya. Ini lemari lemari laci lemari kok lemari laci. Saya jadi pasif. Jadi Inggris-Inggris begini struktur katanya. Oke. Nah, kalau di gambar yang blok ini adalah kalau WR-nya satu ya. Kalau WR-nya satu berarti dia menulis ya, menulis data. Kalau WR-nya nol berarti apa? Membaca data ya. Jadi datanya dikeluarkan terus-menerus ya sampai diganti modenya. Ada apa lagi di situ? Ada ini ya. Nah, ini WA. WA itu berarti write address ya. Nah, kalau RA apa? Read address ya. Read address. Nah, ini sama ya. RA juga read address. Nah, kan ini lacinya di nomor-nomorin kan ya. Ya kan? Nah, write address ini adalah nomor lacinya ya. Ini nomor lacinya. Nomor laci ya. Nomor laci yang akan kita taruh barang di dalamnya. Nah, berhubung tadi kan kita cuman boleh menaruh barang di satu laci, tapi boleh membuka dua laci saat mau mengambil barang, ya kan? Nah, berarti alamatnya juga ada dua dong, ya. Kan datanya yang dibaca ada dua, berarti alamatnya juga ada dua. Nah, berhubung datanya yang ditulis cuma boleh satu dalam satu waktu bersamaan, berarti write address-nya juga cuma satu aja, ya, gitu. Paham ya? Nggak usah bingung ya. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Write address also specified by log 2R bit. Maksudnya gini loh. Kalau ada sumur di ladang, kalau ada apa ya? Mana mau saya di sini? Nah, ya. Kalau tadi ada 8 ya. Tadi kan lacinya ada 8. Laci sama dengan ada 8 buah ya. Alamatnya berarti berapa bit? Alamatnya berarti log 2 dari 8 adalah 3 bit ya. Kan penomorannya dalam biner kan, jadinya 3 bit ya, dari 000 sampai 111 ya, dari 0 sampai 7. Oke ya. Nah, ini latihan nih. Suppose that a register file contain 32 register, width of data path is 16 bit, its register has 16 bit. Oke. Berarti apa nih? Lebar data ya. Lebar data adalah 16 bit ya. Jumlah register ya adalah 32 buah register ya. Nah, how many bit are there for each of the signal? Oke, berarti register address-nya berapa? Register address berarti berapa? Log 2 ya. Log 2 dari 32 atau 16? Dari berapa yo? Dari bitnya atau jumlah lacinya? Nah, jumlah lacinya ya. Berarti dari log 32 dari 32. Jadi 4 kok 4 sih, 16 tuh 4. Mohon maaf ya. Berarti adalah 5 bit ya. 5 bit. 2 pangkat 5 kan 32 ya. Oke. Registernya register address 1, register address 2 sama ya. Jadi RA1, RA2 ya, sama-sama lebarnya adalah 5 bit. Datanya lebar data ya. Jadi kan datanya data 1, data 2 ya.
Data 1, data 2. Nah, ini berapa lebarnya? Ya karena dibilangnya 16 bit berarti ya ininya adalah 16 bit lebar datanya ya. Kemudian WA. WA, write address ya. Write address. Ya karena registernya ada 32 tadi ya. Jumlah register 32 ya, write address-nya berarti 5 bit juga ya. Nggak mungkin lah jumlah yang bisa ditulis 64 yang dibaca cuma 32 gitu kan. Buat apa? Bisa ditulis tidak bisa dibaca ya. Aneh-aneh aja. Load data, lebarnya berarti ini berapa bit lebarnya nih? Ya selebar ini ya. Selebar pet selebar datanya ya, 16 juga ya, 16 bit ya. Write. Nah, write ini berarti lebar datanya berapa? Dia cuman nah ini ya. Kita lihat oh, salah, ini dia. Kita lihat shift atau load itu kan cuma satu ya. Nah, ini juga ya. Nah, itu LD, load data atau write data. Itu cuma satu kan. Walaupun sebanyak apapun register atau jumlah bitnya. Oke. Nah, hati-hati nih. Bisa dikeluarkan di UTS nih. Oke, register file design ya. Nah, ini designing register ya. Nah, ini contohnya aja. We will design a register file with 4 bit wide register. Jadi jumlah registernya ada berapa? 8 buah register ya. A single 4 bit register and its abstraction are shown below ya. Jadi lebar data adalah 4 bit ya. Jadilah seperti ini ya. Nah, ini terdiri dari 4 buah flip-flop. Nah, kalau disederhanakan gambarnya jadi seperti ini ya. We have to use use register to make an egg register file. Nah, jadi ini ada 8 nih. Nah, ini R0 ya. Dia taruh di situ. Ntar dikiranya output. Ini register ke 0, ini register 1 sampai register ke 7. Jumlahnya ada 8 register. How many bit are required to specify a register address? Jadi addressingnya berapa? Log 2 dari jumlah register ya. Jumlahnya ada 8 buah register ya. Berapa? 3. Jadi butuh 3 bit untuk addressingnya. Reading circuit. Nah, jadi reading circuit kan bisa dibaca 2 sekaligus ya. Nah, jadi ada data 1, data 2. Nah, berarti multiplexnya nah ya. Ini canggihnya nih. Di outputnya dipakai multiplex ya. Di outputnya ya. Outputnya memakai multiplexer. Multiplexernya berapa? 8 to 1. Jadi inputnya 8 to 1. 4 bit multiplex ya. 4 bit multiplex. Artinya apa? Artinya 8 to 1-nya ada 4 biji ya, 4 pieces ya. Jadi kalau digambar gini nih. Ini multiplex nih kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dari 0 sampai 7 inputnya nih. Nah, outputnya 1 kan. Outputnya hanya 1 aja ya. Output ya. Nah, ini dilapis 4 ya. Ada 4. Nah, begitu ya.
Nah, misal ini untuk Q0-nya ya. Ini untuk Q1-nya. Ini untuk Q2. Nah, ini untuk Q3 ya. Nah, ini berarti yang ini Q0 register pertama. Nah, ini juga nih Q0 register kedua. Sini gitu ya. Ini Q0 register ke 0. Ini Q0 register ke 1. Dan seterusnya ya sampai Q0 register ke 7. Kayak gitu ya. Kalau yang belakangnya berarti Q1 register ke 0 ya. Dan seterusnya ya. Kebayangkan ya? Mudah-mudahan kebayang nih. Nah, ini addressing. Addressingnya hanya 3 ya. Address 2, address 1, address 0 ya. Oke, adding write control to register file. Habis-habis ini, cepat sekali ya. To write to any register, we need the register address and override register signal. Oke, ya, ini note aja ya. Bener ya. Jadi kalau untuk menulis ke suatu register, kita membutuhkan alamatnya, ya. Kalau ngirim paket, alamatnya harus jelas. Mau ngirim kemana, mau ke laci nomor berapa, gitu kan. Dan signal dari write register signal. Oke. 3 bit write address is decoded if write register signal is present. Nah, jadi 3 bit addressnya itu akan dikodekan ya. Akan masuk ke sini write kalau ada write register signal ya. Write register signal itu apa? WR ya. Ini WR ya. One of the egg register gets a LD signal from a decoder. Nah, ini contohnya ya. Ini ada multiplex lagi, ini decoder ya. Tolong jangan tertukar dengan multiplex ya. Kalau decoder dia tidak ada inputnya ya. 3 to 8. Oke. Oke ya. Udah habis nih. Jadi register hanya sampai di sini aja. Jadi intinya apa? Register. Kesimpulannya apa? Jadi register itu adalah suatu penyimpanan gitu ya. Penyimpanan yang dibuat dengan menggunakan D flip-flop ya. Jadi kalau disusun dari beberapa flip-flop namanya register. Dia digunakan untuk menyimpan satu set bit data ya. Mana sih tadi? Nah ini ya, jadi bisa untuk menyimpan satu set bit data. Kalau register disusun-susun lagi, namanya menjadi register file ya, kayak laci lemari gitu ya. Nah, ya jangan lupa bentuknya nih, pipo, piso, siso, dan sipo ya. Oke, sekian materi untuk register ini. Ini adalah pertemuan ke-8 ya, pertemuan terakhir sebelum UTS. Nanti akan saya sampaikan di waktu terpisah untuk kisi-kisi UTS-nya ya. Insya Allah. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya selama pengajaran sebelum UTS ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.